Rekan-rekan terkasih, perkenalkan, nama saya Hapnes Toba. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kecerdasan mesin sebagai salah satu tren teknologi saat ini. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Maranatha. Apakah teman-teman penasaran nih, gimana sih kok teman-teman pada saat membuka email, ada sebagian email masuk ke folder spam, sebagian lagi masuk ke folder inbox-nya teman-teman? Atau mungkin pada saat teman-teman membuka aplikasi e-commerce, teman-teman ditawarkan dengan produk-produk tertentu. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa hal yang dikembangkan dan juga diolah dalam kecerdasan mesin sebagai salah satu cabang pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mempelajari secara khusus tentang bagaimana memberikan kemampuan pada mesin, komputer tentu saja, sehingga data dapat dipelajari secara otomatis yang pada akhirnya akan membantu pekerjaan manusia. Bagaimana sih kecerdasan mesin itu bekerja? Tentu saja ini adalah pertanyaan dasar yang akan menjadi bahan pembahasan kita dalam sesi perkuliahan. Dalam sesi perkuliahan tersebut, hal-hal inti yang akan disampaikan tentu saja terkait dengan siklus dalam pembelajaran mesin itu sendiri dalam kecerdasan mesin, dimulai dari identifikasi kasus atau problem yang perlu diatasi, disertai setelah itu tentang bagaimana data diambil, dieksplorasi, tentu saja dalam hal ini disiapkan, data dibersihkan, sampai akhirnya kita akan bisa membentuk model baik itu untuk klasifikasi ataupun untuk memprediksi kemunculan suatu nilai tertentu. Model tentu saja perlu dievaluasi sehingga kita bisa menginterpretasikan performanya, dan pada akhirnya kita akan bisa mengintegrasikan model tersebut pada berbagai macam bentuk aplikasi yang mungkin teman-teman sehari-hari bisa lihat bagaimana rekomendasi, bagaimana prediksi-prediksi diberikan dalam berbagai aplikasi yang teman-teman buka, baik dalam bentuk web ataupun mungkin dalam bentuk aplikasi mobile. Kecerdasan mesin tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai algoritma yang diperlukan dalam melakukan prediksi terhadap kemunculan suatu nilai tertentu. Beberapa algoritma dasar yang kita akan bahas dalam perkuliahan akan bisa kita kelompokkan dalam beberapa aspek utama. Yang pertama, terkait dengan bagaimana kita mencoba menghubungkan antara nilai dari suatu angka dengan prediksi angka yang menjadi tujuan kita, atau biasa kita sebutkan sebagai korelasi dalam bentuk regresi linier. Setelah itu kita bisa memperluas regresi linier tersebut menjadi regresi logistik sehingga kita bisa menghasilkan suatu tebakan terhadap kelas, ya, problem klasifikasi dalam hal ini. Nah, problem klasifikasi selain menggunakan regresi logistik, tentu saja ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa untuk digunakan. Sebagai contoh, kita bisa memanfaatkan support vector machine ataupun decision tree, serta kita juga akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan clustering atau pembentukan cluster seandainya kita tidak punya label dalam data kita. Nah, berbagai algoritma yang tadi dipelajari, yang kita sudah bentuk modelnya, akan bisa kita terapkan pada akhirnya dalam bentuk-bentuk aplikasi, entah itu dalam bentuk web ataupun mungkin dalam bentuk mobile. Dan inilah sebagai hal-hal yang akan menjadi bahan dasar utama dalam kelas kecerdasan mesin. Sebagai pesan akhir,
sebagai salah seorang dosen yang sudah sangat berpengalaman dalam konteks kecerdasan mesin, saya selalu menekankan juga untuk kita semua bahwa kita perlu kritis terhadap hasil pembelajaran mesin tersebut. Dan tidak hanya sebagai pemakai saja, kita perlu mengevaluasi keyakinan kita terhadap apa yang dihasilkan oleh mesin. Dan untuk itu, kelas kita ini akan menjadi laboratorium bagi kesadaran kita. Selain itu, dengan tren teknologi yang sangat berkembang saat ini, akan ada sesi khusus tentang pemanfaatan LLM atau Large Language Model, model bahasa berskala besar, dalam konteks pendidikan tentu saja, yang seringkali kita manfaatkan misalkan melalui ChatGPT ataupun Copilot sebagai salah satu produk terkini dalam kecerdasan mesin yang perlu kita kritisi. Dalam jangka panjang, saya berharap bahwa kita sebagai manusia jangan hanya menjadi penonton, namun harus bisa kreatif, mengarahkan berbagai macam metode yang kita pelajari tadi untuk membantu pekerjaan kita sebagai manusia, dan tentu saja dengan harapan bahwa mesin jangan sampai menjadi sesuatu yang membuat kita kecanduan, tetapi mesin membantu kita untuk bisa mengatasi problem-problem keseharian. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa dalam sesi kelas kita selanjutnya.